Halo guys, jumpa lagi dengan Bos Resto Channel guys ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semuanya guys. Semoga hari ini Anda semua diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa guys ya. Karena di masa-masa seperti ini kesehatan itu sangat mahal harganya guys. Dan semoga masih tetap semangat guys untuk menikmati saluran channel YouTube-nya Bos Resto ini ya. Dan bagi Anda yang akan membuka sebuah rumah makan, bisnis kuliner apapun juga ya, juga semoga Anda akan mendapatkan manfaat dengan mengikuti channel Bos kali ini ya guys. Kali ini Bos akan mengulas mengenai kapankah saatnya sebuah resto sudah dapat membuka cabang baru ya. Jadi Bos ini punya 6 resto guys, 6 resto, dan masa perjuangan Bos itu sudah selama 16 tahun 16 tahun berdiri ini. Nah Bos sekarang alhamdulillah ada 6 resto ya guys ya. Namun demikian bukan berarti Bos tidak pernah membuka cabang lain, atau Bos tidak pernah mencoba bisnis kuliner yang lain ya. Bos pernah dulu awal mulanya itu membuka usaha nasi goreng ya, nasi goreng kambing. Itu Bos di Aceh ya, tahun 2005 2006 ya, sekitar itu. Kemudian Bos berubah lagi haluan. Bos menjual aneka macam gudeg dan masakan Jawa. Dan kemudian pada 2007 Bos membuka aneka makanan persambalan ya, dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang itu guys. Kemudian Bos buka cabang yang berikutnya sampai dengan sekarang. Bos memiliki 6 buah resto ya. Dan saat ini kita berada di restonya Bos yang nomor 6, yang lokasinya di daerah Borobudur, Kabupaten Magelang, tepatnya di Jalan Syailendra guys. Ini hanya sekitar 1 km dari Candi Borobudur. Kembali ke topik awal guys, kapankah sebuah bisnis resto itu siap untuk membuka cabang baru? Maka jawabannya adalah ketika cabang yang lama sudah bisa ditinggalkan oleh ownernya atau manajemennya. Itu adalah kalimat kuncinya guys. Jadi ketika Anda akan membuka sebuah cabang resto baru, maka Anda harus memastikan bahwa cabang yang ada sekarang itu sudah bisa berjalan dengan baik, tanpa kehadiran Anda atau tanpa kehadiran pejabat atau petinggi manajerial di restonya Anda ya. Dan untuk membangun sebuah resto bisa ditinggal itu tidak mudah dan tidak sebentar guys. Itu membutuhkan waktu ya, macam-macam. Masing-masing resto dan masing-masing pemilik usaha resto mungkin punya strategi masing-masing, tentu memiliki strategi sendiri-sendiri guys ya. Tapi kalau pengalaman nyata dari Bos Resto ini, Bos akan membuka baru itu ketika tadi itu guys. Jadi ketika cabang yang lama sudah bisa ditinggal dan dia sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Sistem di sebuah resto itu harus kuat, sehingga mulai dari sistem manajerial SDM-nya, manajerial keuangannya, sampai sistem manajerial pengawasannya itu harus berjalan dengan ketat guys ya, atau dengan disiplin. Maka semakin disiplin Anda, semakin tertata bisnis Anda atau usaha Anda, maka akan semakin cepat juga resto tersebut bisa membuka cabang barunya. Namun demikian jika resto itu berjalannya, mohon maaf, ala kadarnya ya, sistemnya belum kuat, alur kerjanya belum seragam ya, aturan-aturan utamanya berbeda-beda gitu, persepsi pegawai satu dengan yang lainnya juga bermacam-macam,
itu nampaknya akan sulit guys untuk membuka cabang baru. Bisa saja sih orang membuka cabang baru, namun demikian risikonya terlalu besar karena takutnya nanti entah cabang lama yang ditinggalkan belum siap untuk ditinggal oleh bose atau manajerial pejabatnya, atau cabang barunya belum siap, mindset orang-orang kunci yang mengawakinya belum siap. Maka menurut pengalaman bose, kalau mau membuka cabang baru ya, maka sebaiknya yang mengawaki cabang baru itu adalah sebagian dari orang-orang dari cabang lama yang sudah memiliki pengalaman dan sudah kita percaya gitu. Jadi kalau Anda mau membuka sebuah cabang resto baru, jangan kemudian semua personilnya baru semua dari mulai supervisor atau kepala gerainya sampai dengan bahkan sampai OP atau security-nya baru semua. Jangan ya. Jadi untuk peran-peran kunci sebaiknya masih dipegang oleh orang-orang lama yang sudah Anda kenal dan sudah paham alur kerja ya, dan struktur kerja atau mungkin budaya resto Anda. Ya, itu penting ya. Itu bisa di-mix dengan pegawai baru, namun kunci-kuncinya harus diambilkan dari pegawai lama. Yang masuk kunci-kuncinya misalkan dari supervisornya, kemudian dari chefnya atau kepala produksi ya, kemudian untuk operasionalnya ya. Jadi seperti itu. Kalau bose biasanya mengambil memang pejabat-pejabat untuk sebuah resto baru itu dari pegawai di resto lama yang potensial. Nah, oleh karena itu guys, dalam mengelola sebuah resto itu, yaitu manajemen SDM di sebuah resto guys, sangat penting yang namanya itu regenerasi. Karena dengan regenerasi nanti calon-calon pegawai potensial itu bisa dikembangkan untuk menjadi pejabat atau pegawai kunci di resto kita yang berikutnya ya. Itulah pentingnya untuk menguasai manajemen SDM. Di dalam blog Bose ini ya, itu juga dibahas mengenai manajemen SDM-nya guys ya. Silakan dilihat aja di video listnya, macam-macam tentang kesetiaannya, pelanggan dan lain sebagainya ya, termasuk sanksi-sanksi bagi pegawai ya. Ada juga di sini aturan-aturan lain mengenai berkaitan dengan pegawai, ada juga di vlognya Bose ini ya guys. Jadi demikian guys ya. Kalau ada pertanyaan, kapankah sebuah resto itu siap untuk membuka cabang baru? Jawabannya adalah ketika cabang yang lama sudah bisa ditinggal dan bisa berjalan operasionalnya dengan baik ya, sebagaimana ketika kita jalankan sendiri atau manajemen inti kita jalankan sendiri. Itu guys ya. Jadi Bose bisa ngomong seperti ini karena Bose sudah menjalankan sendiri untuk membuka cabang, dan ada juga cabangnya Bose yang kurang optimal ya, ada. Kemudian kita harus melakukan misalkan pindah lokasi dan seterusnya. Ada juga Bose pernah membuka sebuah cabang bisnis kuliner yang baru lagi, jadi beda brand, beda masakan, beda konsep ya. Bose pernah buka mie ayam, bakso, kemudian es teler dan sebagainya. Itu enak sekali, namun KO dan gulung tikar ya. Dan itu nanti juga bisa diulas di pengalaman kegagalan Bose Resto ya. Jadi demikian saja guys, sharing ilmu pengalaman Bose yang semoga ada manfaat bagi Anda sekalian ya. Bose belum hebat-hebat amat ya, teman lumayan lah, sudah mengalami banyak selama 16 tahun. Tapi mohon maaf, bukan berarti Bose merasa paling hebat, paling tahu dan paling sukses, tidak ya. Niat Bose membuat channel ini juga ingin sebagai sarana sharing, berbagi pengalaman Bose seputar bisnis kuliner, khususnya bisnis resto. Demikian saja guys ya sementara, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hidup Madyang.